Ketersediaan sarana dan prasarana yang layak dalam proses kegiatan belajar mengajar dunia pendidikan menjadi modal penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun sayangnya, pemerataan fasilitas sekolah yang memadai di Indonesia rupanya masih jauh panggang dari api. Ketimpangan masih terus berlangsung hingga kini. Masih ada begitu banyak gedung sekolah yang tidak layak di banyak daerah. Anggaran pendidikan 20% yang selama ini dikucurkan dari APBN maupun APBD nyatanya belum mampu merubah wajah bopeng pendidikan di negeri ini. Jawa Barat menduduki peringkat pertama sebagai provinsi yang memiliki gedung sekolah rusak terbanyak, baik dari jumlah maupun rasionya. Realitas menelusuri sejumlah sekolah di beberapa kecamatan di Kabupaten Cianjur, dan kondisinya memang cukup memprihatinkan. Seperti inilah pemandangan sehari-hari di Sekolah Dasar Negeri Maju Mulia di Desa Jatisari, Kecamatan Sindang Barat, Kabupaten Cianjur. Siswa kelas 4, 5, dan 6 terpaksa harus berbagi ruangan untuk belajar mengajar. Kondisi seperti ini sudah berlangsung selama 5 tahun terakhir. 3 bangunan ruangan kelas dan 1 ruang perpustakaan di sekolah ini tidak bisa difungsikan lagi. Kondisinya sudah compang-camping hingga tidak layak disebut sebagai bangunan ruang kelas ataupun perpustakaan. Mirisnya, tidak hanya ruangan kelas yang compang-camping, sebagian siswa-siswi di sini juga harus belajar dengan melantai tanpa bangku dan kursi. Halo, namanya siapa? Kaila, Dari kelas berapa ini? kelas 5. Memang setiap hari belajar di lantai seperti ini? Ya, Lebih enak belajar di lantai atau duduk di kursi? duduk di kursi Kenapa? Bedanya apa sih? karena di lantai dingin. Kalau butuh nulis di papan tulis gimana Pak? Pinjem ya, karena saya lihat ini kan gambarnya seperti ini. Ini mata pelajaran matematika Pak, atau apa ini Pak? Matematika. Jadi tentu saja sebenarnya butuh whiteboard atau papan tulis, tapi ternyata tidak ada papan tulis ya. Gimana menyiasati? Kami kalau duduk seperti ini, seperti kelas 3 dan 4, saya pergunakan ada papan tulis untuk kelas 3 4 tadi ya, saya pergunakan. Tapi kalau duduknya seperti ini, ya kami terpaksa seperti ini aja saya. Pakai alat peraga seadanya. Iya, pakai alat peraga seadanya. Sebab meskipun proposal demi proposal sudah dilayangkan, nyatanya pembangunan tak kunjung mampir ke sekolah mereka. Waktu itu akan segera diperbaiki, yang bagian atas itu setelah diukur ya, dan saya usulkan juga dengan bangunan yang ini juga, dan katanya insya Allah itu akan dibangun total ya seperti tadi, belum ada. Tepatnya 22 September tahun 2023 ada verifikasi dari tim PUPR. Mungkin karena apa, transisi kepemimpinan ataupun ada transisi apa, sehingga sampai saat ini itu belum ada. Bapak gimana perasaannya lihat SD-SD lain yang kondisinya layak dibandingkan dengan ini Pak? Saya sangat, kalau bilang iri ya, karena SD yang lain, seperti gimana nih, SD yang lain itu bangunannya sudah bagus, fasilitas yang lainnya juga ada ya, tapi untuk kami hanya bangunan pun itu belum ada, belum terpenuhi. Harapan saya sekolah ini bisa diperbaiki lebih bagus agar saya dan teman-teman bisa belajar lebih nyaman. Agar bisa duduk di bangku lagi, bisa fokus belajarnya, dan lebih rapi, lebih bersih, dan punya lapangan. Pada cuplikan kisah mengenai mirisnya pendidikan di Indonesia, kita bisa lihat bagaimana perjuangan para siswa dan tenaga pengajar, yaitu guru, yang terus melakukan kegiatan pembelajarannya bahkan di tengah-tengah bangunan yang kurang layak huni. Ruang kelas yang kurang nyaman, pembelajaran yang seadanya, fasilitas yang sangat kurang, tidak membuat mereka memberhentikan proses pembelajaran. Ini sangat menggambarkan perilaku bela negara, di mana mereka, baik itu siswa dan guru sebagai tenaga pengajarnya,
terus menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk kepentingan masyarakat dan juga untuk kepentingan bangsa dan negara. Mereka terus berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, terutama dalam dunia pendidikan. Itu menjadi cerminan untuk kita yang sudah memiliki fasilitas yang lebih layak untuk tetap terus melaksanakan kegiatan pembelajarannya dengan baik dan benar. Semoga dari video dan harapan yang barusan kita tonton, kita bisa menjadi masyarakat Indonesia yang lebih baik, yang bisa menunjukkan bela negaranya untuk Indonesia yang lebih baik.